Baik, pada hari itu terlihat keluarga Kalyani bersama Sumitra sangat bahagia sekali oleh karena mereka akan menjodohkan Jagdis bersama Sanci. Oleh karena itu mereka telah membuat dan mencetak undangan untuk pernikahan mereka. Lalu Byron bersama Sumitra tersenyum-senyum malu oleh karena mereka akan mendapatkan menantu seperti Sanci. Begitulah kata mereka bahagia pada saat itu. Dan nenek Kalyani berkata kepada Sumitra agar pesta Jagdis dan Sanci dimeriahkan sangat besar. Lalu tak lama dari itu Sumitra mendapat panggilan dari telepon. Ia sangat bahagia oleh karena Irapati yang menelpon ia pada saat itu. Dan Sumitra menyapa Irapati sangat ramah dan mengatakan kepada Irapati, "Ada apa, calon besanku?" Dan Irapati hanya terdiam, belum menjawab kata-kata dari Sumitra, yaitu ibu Jagdis. Dan akhirnya Irapati mengatakan kepada Sumitra bahwa Jagdis pada saat itu telah menggagalkan pertunangan ia bersama Sanci. Namun Sumitra pada saat itu tidak percaya apa yang dikatakan Irapati kepada Sumitra bahwa Jagdis telah menggagalkan pertunangan Sanci bersamanya. Dan Anandi menatap ke Irapati sangat sedih sekali oleh karena kejadian yang sangat dramatis tersebut. Nah oke guys, bagi kalian yang baru menemukan channel ini agar kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan di video-video terbaru di Kabut TV, tentunya di serial India Balika Padu. Lalu Irapati menangis terseduh pada waktu itu. Betapa terkejutnya Sumitra setelah mendengar perkataan Irapati kepadanya oleh karena Jagdis telah menggagalkan acara pertunangan mereka. Dan akhirnya Sumitra menjatuhkan undangan tersebut bersama handphonenya. Betapa terkejutnya mereka melihat apa yang disaksikan kepada Sumitra. Oleh karena Sumitra tercengang, tidak berkata apa-apa pada saat itu. Dan Pasan bersama Byron mengatakan kepada Sumitra, "Ada apa gerangan yang kamu terima dari handphone tersebut?" Dan akhirnya Kalyani bersama Byron menelpon kembali. Lalu Kalyani menelpon kakek Sip mengatakan memang benar apa yang dikatakan Irapati tersebut. Lalu kakek Sip mengatakan dan menjelaskan memang sebenarnya yang terjadi. Betapa terkejutnya Kalyani mendengar perkataan kakek Sip kepadanya bahwa Jagdis yang membatalkan acara pertunangan bersama Sanci tersebut. Betapa terpukulnya Kalyani pada saat itu dan bersama Byron keluarga besar mereka oleh karena perlakuan Jagdis. Di sisi lain terlihat Jagdis sedang mengendarai mobil untuk menuju pulang dan Jagdis berpikir di jalan bahwa ia akan mengatakan semuanya kepada keluarganya bahwa ia telah membatalkan pertunangannya dengan Sanci pada saat itu. Lalu dia akan memberanikan diri bahwa dia akan mengatakannya kepada keluarganya tersebut. Begitulah cerita Jagdis pada saat itu. Di malam itu terlihat Gangga sedang mendatangi rumah sakit tempat ia bekerja. Lalu ia mendatangi perawat yang menjaga kasir tersebut. Lalu Gangga mengatakan kepada perawat tersebut apakah ini adalah sip ia untuk bekerja. Dan terlihat lelaki yang mengintai dari kejauhan bahwa ia menginginkan Gangga pada saat itu. Ternyata lelaki itu adalah perawat juga yang bekerja di rumah sakit tempat Jagdis tersebut. Perawat tersebut mengatakan kepada Gangga bahwa ia akan bekerja sampai malam lembur dan perawat tersebut mengatakan kepada Gangga agar ia bergegas untuk mengganti pakaian kerjanya, yaitu menjadi perawat. Dan lelaki itu sangat senang oleh karena pada saat itu Gangga akan bekerja malam hari tersebut. Lalu lelaki itu akan berhasil untuk melancarkan aksinya pada saat itu. Terlihat pada waktu itu Gangga sedang merawat pasien di rumah sakit itu. Ia membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu lelaki itu setelah lama mengintai Gangga di sana. Lelaki itu mendekati Gangga. Lelaki itu mengatakan kepada Gangga bahwa ada pasien yang harus dirawat olehnya. Nah, pasien itu menunggu ia oleh karena kalau tidak Gangga maka ia tidak akan sembuh. Begitulah kata lelaki itu mengatakan kepada Gangga. Lalu Gangga bersama lelaki itu bergegas meninggalkan pasien tersebut. Ia menuju ke ruangan yang akan menjadi jebakan lelaki itu. Lalu mereka berjalan menuju ke ruangan tersebut. Dan tak lama Gangga lantas cepat-cepat untuk menangani pasien yang dikatakan lelaki itu. Dan lelaki itu melihat badan Gangga begitu mulusnya ia pandang oleh karena ia akan
melakukan sesuatu kepada Gangga tersebut. Lalu lelaki itu menyusul Gangga cepat-cepat oleh karena kesempatannya tidak akan terulang kedua kali bahwa lelaki itu akan melakukan sesuatu jahat kepada Gangga tersebut. Dan terlihat Gangga memasuki ruang dan memanggil pasien tersebut. Dan lelaki itu mengatakan pasien ada di ujung sana. Lalu lelaki itu menutup pintu dan mengunci pintu tersebut. Betapa terkejutnya Gangga pada saat itu oleh karena Gangga berpikir bahwa lelaki itu akan berbuat jahat yang tidak-tidak kepadanya. Dan lelaki itu memandangi kemolekan tubuh Gangga pada saat itu. Oleh karena lelaki itu sangat suka dan ingin menikmati badan Gangga pada malam hari tersebut. Tak lama kemudian lelaki itu joget-joget dan mendorong ordeng yang berada di rumah sakit dan membukakan. Ternyata di situ terdapat sebuah ranjang yang ditaburi bunga-bunga oleh lelaki itu. Oleh karena lelaki itu telah menyiapkan untuk menikmati tubuh Gangga pada hari itu. Oleh karena ia akan memperkosanya. Dan lelaki itu mencium bau aroma yang sangat harum di tempat tersebut. Lalu lelaki itu memandangi Gangga. Lalu ia mengatakan kepada Gangga bahwa ia akan berbuat enak-enak kepada Gangga pada malam hari itu. Dan Gangga sangat terkejut oleh ucapan lelaki tersebut bahwa lelaki itu akan mengenak-enak badan Gangga itu. Dan lelaki itu membuka baju untuk menikmati pada hari malam itu. Dan Gangga mengatakan dia akan berteriak bahwa ia akan minta tolong kepada orang yang di sekitar. Namun sayang lelaki itu mengejar Gangga dan menghadang Gangga di tempat pintu menguncinya lagi. Oleh karena lelaki itu ingin sekali menikmati tubuh Gangga pada saat malam hari tersebut. Dan tak lama kemudian akhirnya lelaki itu memeluk erat tubuh Gangga pada saat itu. Namun Gangga terus memberontak oleh karena ia tidak ingin melakukannya bersama lelaki yang tidak dicintainya tersebut. Namun lelaki itu seperti orang gila yang haus akan kenikmatan kepada Gangga. Dan Gangga berusaha berlari namun dihadang lagi oleh lelaki jahat tersebut. Ketakutan Gangga pada saat itu sangatlah hebat oleh karena perlakuan lelaki itu seperti orang yang tengah kesurupan untuk menikmati badan Gangga. Nah, begitulah kisah cerita Gangga pada saat itu. Namun di saat itu Jagdish akan menyelamatkannya dari perbuatan orang jahat itu. Nah oke guys, demikian ulasan cerita yang Mimin dapat sampaikan di kesempatan kali ini. Dan sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mimin yang bertugas undur pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.